Doa online kita sore hari ini. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan sore hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa online kita sore hari ini, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu buat setiap kami. Terlebih pada kesempatan sore hari ini Bapa, kami boleh sama-sama berkumpul melalui virtual untuk boleh sama-sama bersyukur, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, kami percaya sore hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya Bapak, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Engkau selalu ada buat setiap kami Bapak. Kami mau serahkan PD online ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan sore hari ini kami mau putuskan, kami mau bersyukur, kami mau memuji, dan kami mau menyembah serta menikmati hadirat-Mu Bapak. Serta kami boleh belajar firman-Mu, belajar sesuatu yang baru yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih. Bapak, izinkan kami sore hari ini bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa yang setia buat setiap kami Bapak. Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang termulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau ada buat setiap kami, Bapa. Kami bersyukur atas itu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan
bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau baik kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu. Tiada henti-hentinya kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Bapa, atas cinta-Mu, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu buat setiap kami Bapa. Terlebih sore hari ini kami boleh ada bersama-sama melalui virtual ini Bapa. Kami percaya Engkau menemani setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Ketika kami sedang lemah hari ini, kami percaya Engkau sendiri yang akan menguatkan kami, Bapa. Mungkin ada sakit penyakit yang kami alami dan kami rasakan sore hari ini, Bapa. Tapi kami percaya melalui hadirat-Mu yang luar biasa, sakit penyakit kami akan Kau angkat dan Kau sembuhkan, Bapa. Ketika kami merasa kekeringan, Bapa, sore hari ini, Engkau yang menyirami kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus semangat menjalani hidup kami, Bapa. Bapak, kami mau menyerahkan persekutuan doa online ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati Bapak, biar kami boleh terus semakin setia, terus semakin bersyukur atas cinta-Mu Bapak. Terlebih kami boleh mendapatkan pengajaran yang baru, firman-Mu yang baru menguatkan setiap kami Bapak. Dan kami mau serahkan PD online ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya ke kamera masing-masing para usahawan dan profesional. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di PD online, PD Perduki sore hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sore hari ini. Tuhan adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Kita mau sama-sama bersyukur. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Sama-sama memuji Tuhan sore hari ini, boleh? Sama-sama memuji Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Bapa. Kami percaya Kau menerima setiap puji-pujian kami. Gunung batu
batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terus sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sore hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau tinggalkan sejenak untuk pekerjaan kita, untuk beban kita yang kita bawa sore hari ini. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Bayangkan kalau sore hari ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, para usahawan dan profesional. Tuhan Yesus ada bersama-sama denganmu. Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, Tuhan Yesus tahu. Dan bayangkan Tuhan Yesus memelukmu sore hari ini.
Tuhan Yesus mengangkat setiap bebanmu sore hari ini. Bapa, kami mau buka hati kami. Sore hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa, Bapa. Karena Engkau yang layak kami sembah dan Engkau yang layak kami tinggikan, Bapa. Kami percaya bersama dengan-Mu kami bisa melewati semuanya. Bersama dengan-Mu Engkau menguatkan setiap kami, Bapa. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun, Bapa. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan.
Yesus, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Jesus, Jesus, we worship You, we worship You. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu sore hari ini. Kami percaya Engkau menguatkan setiap kami. Kami percaya Engkau menyembuhkan setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau menyirami kami dengan Roh Kudus-Mu yang baru sore hari ini. Bapa, kini tiba saatnya kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau boleh menghadirkan anak-Mu yang terkasih, Bapak Leonardi dan Bro Tommy di tengah-tengah kami. Kami percayakan Pak Leonardi dan Bro Tommy hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar apapun yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, semua berasal daripada-Mu. Berkati setiap lidah dan bibirnya Bapa, agar setiap firman yang ditabur sore hari ini tidak terbuang sia-sia, tapi kami boleh mempraktekannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Silakan Pak Leonardi. Shalom, Bro and Sis dari gabungan Perduki. Selamat sore semuanya ya. Selamat berjumpa meskipun secara virtual. Karena secara fisik nggak boleh ketemu. Kita ada distancing sosial. Tapi lewat teknologi yang canggih Tuhan bekerja sehingga kita bisa berjumpa pada sore hari ini. Nah, supaya Anda nggak bosan lihat saya 30 menit, saya mau share screen dulu ini ya supaya bisa. Nah, ya.
Nah ini ya. Tema kita pada sore hari ini ada pelangi habis hujan. Kita melihat itu, pelangi itu kan adanya setelah hujan. Nggak ada hujan, nggak ada pelangi. Mungkin waktu hujan itu nggak enak ya, banjir, becek, atau mungkin aktivitas kita terganggu. Orang nggak suka hujan. Tapi setelah hujan selesai, itu selalu ada pelangi yang indah. Demikian juga mungkin saat ini kehidupan kita seperti itu. Ada hujan-hujan badai kehidupan, ya di masa COVID-19 ini, ekonomi kita terganggu, juga kesehatan terganggu, ketakutan lagi menatap masa depan. Tapi kita percaya Tuhan janjikan pelangi setelah ini. Ya, di ufuk sana sudah mulai bekerja, ada vaksin ya. Kita percaya lewat ini nanti Tuhan akan berkarya. Pasti tahun depan kita akan mengalami pelangi kasih yang indah. Amin. Saya mengajak dulu untuk melihat Matius 14 ayat 22-33. Tapi saya akan bacakan di screen ini. Saya gantian dengan Bro Tommy. Saya ayatnya yang ke-22. Bro Tommy nanti yang ganjil-ganjil saya bagian genap. Saya lebih dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bro and sis, kita lihat permulaan perikop tadi ayatnya ayat 22, itu dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Nah, kalau awalan sebuah kalimat dalam satu perikop dimulai dengan kata-kata sesudah itu, artinya kisah Yesus berjalan di atas air ini itu nggak berdiri sendiri. Tapi ada hubungan konteks dengan kisah sebelumnya, yaitu Matius 14 ayat 13-21 itu Yesus melakukan mukjizat 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Nah, setelah semuanya mengalami berkat dari Tuhan, termasuk para muridnya, Yesus perintahkan mereka pergi ke seberang. Untuk apa? Nah, ini seperti kalau kita ke gereja nih. Pulang gereja kan selesai itu kan imam selalu berkata, "Marilah kita pergi, kita diutus." Itu seperti ucapan Yesus tadi. Artinya apa? Sebagai seorang Kristiani, setelah mengalami berkat Tuhan, kita tidak boleh egois. Hanya nikmati kita sendiri, selamat sendiri, damai sendiri. Tetapi kita pun harus jadi berkat buat orang lain. Kita diutus menjadi saluran berkat Tuhan buat orang lain. Nah, ketika kita diutus, janganlah pernah kita mengira bahwa jalan itu selalu lancar dan mudah. Wah, happy. Tiap hari haleluya puji Tuhan. Ternyata tidak. Ada banyak tantangan juga sebagai seorang utusan. Ada banyak halangan. Dan Yesus memang nggak pernah menjanjikan bahwa, "Ayo mari ikut aku, jalannya mudah." Tidak. Melainkan Yesus juga pernah wanti-wanti bahwa jalan ikut dia itu sukar. Ada via dolorosa, ya, ada sangkal diri dan sebagainya. Tapi yang Yesus janjikan adalah satu yang penting. "Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Itu yang penting. Nah, akhirnya betul terjadi. Di ayat 24 itu perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dan diobang-ambingkan angin sakal. Ternyata ada angin sakal. Nah, maka sekarang kita melihat, sebetulnya kenapa sih mesti ada angin sakal? Kan kurang fair dong, kurang adil. Kan saya sudah melayani. Saya sudah full time nih mau melayani Tuhan. Mau pergi bersaksi, seperti Bro Tommy begini ya. Saya mau melayani, mengabarkan kabar sukacita. Tapi kenapa masih banyak tantangan? Dari mana sebetulnya angin sakal atau pencobaan? Pertama kita lihat. Gunung dan danau di Galilea itu biasanya tuh dianggap tempat persembunyian roh jahat. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Bahwa danau atau gunung, tempat roh jahat berkuasa. Maka yang pertama ini kita meyakini, roh jahat itu selalu menghalangi rencana pelayanan Tuhan. Dia pakai segala sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah juga rumah tangga dan sebagainya, supaya pelayanan kita tuh semuanya terhalang. Ya, sehingga kita tidak jadi melayani Tuhan. Karena apa? Karena tantangan ini. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang luar biasa ini, saya mengajak Anda melihat. Kita melihat yang kedua ini di ayat 33, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, tadi dibacakan Bro Tommy, sesungguhnya engkau anak Allah. Setelah kejadian badai Danau Galilea itu angin sakal, para murid baru percaya engkau adalah anak Allah. Sebelumnya belum mengenal, udah mengalami mukjizat, melihat Yesus lakukan apapun juga, tapi tetap belum percaya. Tapi lewat angin sakal, mereka baru percaya itu Tuhan. Maka yang kedua ini bisa jadi, yang kita alami sekarang ini termasuk COVID-19 ini, bencana ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, sebagai bagian daripada ujian Tuhan buat kita. Apakah saya mengenal Tuhan enggak? Enak, bisa aja kita bilang, haleluya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Semua orang bisa bilang begitu. Setiap orang bisa bersyukur untuk kasih Tuhan. Tapi bisa nggak kita tetap bersyukur setia mencintai Tuhan ketika ada badai kehidupan? Nah, itu yang diuji. Maka kita lihat setiap pencobaan adalah waktu untuk mempercayai Allah. Ya. Maka saya mengajak melihat itu cerita angin utara dan selatan. Itu ceritanya begini. Ya. Suatu kali ada angin utara dan selatan, itu sedang mau adu uji kekuatan. Angin utara mengatakan, yuk kita adu kekuatan yuk, siapa yang paling kuat di antara kita berdua. Angin selatan mengatakan, oke, tapi caranya bagaimana? Coba yuk lihat, dibilang. Di bawah bumi itu ada seekor monyet sedang panjat pohon. Coba kita tiup sekencang-kencangnya. Barang siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon, dia yang paling kuat. Oke, selatan mengatakan. Si angin utara lebih dulu nih, tiupnya begini. Waduh, itu goncang tuh pohon semua. Monyetnya tergoncang, takut jatuh kan? Ya, nah bagaimana supaya monyetnya nggak jatuh? Dia pegangan kuat-kuat yang kencang sama pohon itu. Semakin tiupnya, ya makin kuat pegangan itu kerat pada pohon itu. Akhirnya monyetnya nggak jadi jatuh. Angin utara kan. Sekarang angin selatan tiupnya begini. Angin mami, beriku pasang, geblak, wah spoi. Wah monyetnya ngantuk, wah enak banget ngantuk. Ketiduran akhirnya jatuh dari pohon. Angin selatan yang mana? Nah saat ini anggaplah angin utara sedang meniup kita. Ya, lewat pandemi COVID-19, efek ekonomi, efek kesehatan, keluarga dan sebagainya ya. Anggapnya sedang menepa kita. Apakah kita takut jatuh? Kan takut. Nah, supaya nggak jatuh bagaimana? Pegangan kuat-kuat dengan pohon keselamatan kita. Tuhan tolong saya Tuhan, saya takut, saya khawatir Tuhan. Nah, kalau kita makin kuat pegangan Tuhan lewat doa, percayalah, kita tidak benar akan jatuh. Amin. Tetapi hati-hati angin mami, angin selatan ini. Karena tantangan. Wah, saya tanpa doa, sukses juga. Saya jarang ke gereja, tetapi diberkati juga. Nah, hati-hati, kita akan jatuh, kita akan terlena, akhirnya jatuh ke pencobaan. Nah, kalau Anda disuruh pilih, mau pilih angin utara atau selatan? Biasanya kita menjawab dua-duanya kalau bisa jangan, nggak bisa. Harus pilih salah satu. Amin? Nah, baik. Nah, ternyata betul janji Yesus itu ya dan amin. Dikatakan ayat 25, jam 3 malam, Yesus datang menolong para murid yang sedang ketakutan. Kita lihat sebentar ini. Nah, mengapa jam 3 malam?
Alkitab itu kan adalah pelaporan singkat dari firman Tuhan. Nggak mungkin dia muat hal-hal yang detail di Alkitab. Coba kalau kita di Yohanes 21 ayat terakhir itu dikatakan, dan kalau semua perkataan Yesus dan tingkah lakunya dicatat dalam Alkitab, maka di dunia nggak ada buku yang setebal itu. Nah, kenapa dicantumkan? Ternyata jam 3 malam kita lihat ini struktur Danau Galilea, itu panjangnya 53 km, luasnya 166 km, dalamnya 43, tetapi sea levelnya ya di bawah permukaan laut itu 200 meter. Sehingga cuacanya panas. Di Yerusalem dingin, bersalju, tapi Danau Galilea hangat. Sedangkan Danau Galilea ini dikelilingi bukit-bukit, sampai puncaknya Bukit Hermon, itu dingin sekali. Nah, maka tepat jam 3 malam, biasanya tuh angin dingin dari Gunung Hermon datang berjumpa dengan aliran angin yang hangat di Danau Galilea. Terjadi perputaran cuaca yang luar biasa, yang mencekam. Jadi puncak badai itu di situ, seperti gini. Jadi jam 3 malam itu puncak bertemunya angin dingin Bukit Hermon dengan angin hangat Danau Galilea, menciptakan gelombang dahsyat di Danau Galilea. Maka dikatakan di sini jam 3 malam adalah puncak badai di Danau Galilea yang tengah dihadapi para murid. Ternyata pertolongan Yesus itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia juga tidak pernah terlambat. Tuhan itu on time waktu Tuhan. Amin. Hanya kita, kadang-kadang kita bilang, aduh, saya kan udah berdoa, saya udah konseling, kok pertolongannya nggak segera tiba sih, bagaimana lagi sih? Bahkan kita mengeluh, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Sehingga kita begitu. Para firman Tuhan menjawab, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Saya percaya Anda pernah mengalami. Bagaimana Anda membuktikan bahwa janji Yesus itu ya dan amin. Tepat pada waktunya jam Tuhan, Dia datang menolong kita, termasuk saya. Maka berikut ini saya panggil saudara kita Bro Tommy. Dia mau menyaksikan bagaimana tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong dia. Tepat jam 3 waktu Tuhan, ketika dia merasa, saya udah nggak bisa apa-apa lagi nih. Ya, pertolongan yang lain nggak bisa menolong, hanya tangan Tuhan yang bisa menolong. Maka silakan saat ini Bro Tommy. Saya pindah share screen dulu. Ya, terima kasih Pak Leo. Saya melihat slide yang menarik sekali. Salah satunya tadi langsung saya catat adalah slide yang setiap pencobaan adalah waktu untuk mempercaya Allah. Itu langsung saya tadi catat. Shalom Bapak Ibu, teman-teman usahawan dan profesional Katolik. Senang sekali dapat kembali mengikuti PDO Online Peduki hari ini. Bersyukur bisa memuji Tuhan, bersekutu, dan mendengarkan perkataan firman Tuhan melalui Pak Leonardi. Tentunya kangen supaya bisa hadir di persekutuan doa seperti biasa, dan PD Online ini rasanya meredakan rindu kita bersama. Biasanya kalau hari Kamis sepulang dari kantor saya di Kedua Elok, saya satu arah perjalanan ke rumah di Tomang. Saya tiba jam 7 di Greenfield di Peduki Cepta Barat. Saya masih ingat pertama kali saya diajak ke Cepta Barat oleh Pak Buana waktu itu. Bertemu dengan beliau di Camp Sukses Sejati Katolik. Sebelumnya saya tahu Peduki dari beberapa teman dari majalah, tapi belum pernah gabung. Nah, waktu itu Pak Buana, saya ingat sekali beliau beri saya satu CD lagu beliau. Sampai satu hari, kalau nggak salah bulan Maret 2019, hari Kamis pagi saya menuju kantor. Di mobil saya putar CD beliau, kok tiba-tiba saya teringat Pak Buana yang info ke saya bahwa hari Kamis itu jadwal PD Cepta Barat. Hari itulah saya pertama kali ikut di Cepta Barat.
Saya masih ingat ketemu dan disambut hangat oleh teman-teman di sana. Ketemu Pak Hian, ada Pak Salim yang paling tinggi di sana ya, tingginya melebihi kita semua ya. Ada Pak Hasono, ada Pak John, Pak Agus, Bu Mary, Bu Maria, dan semua teman-teman. Dan saya juga terima kasih dengan Pak Hengki, Pak Antoni, Pak Aditris yang jadi semangat saya untuk bisa gabung di Paduki. Senang bisa tambah banyak harta kehidupan dengan teman-teman di Paduki. Saya sendiri seorang profesional, Bapak Ibu, teman-teman. Saya bekerja di bidang pengembang properti. Saya berparoki di Selipi, Gereja Kristus Salvator, dan puji Tuhan sudah berkeluarga. Dari wajah udah kelihatan ya Pak ya. Saya dan istri dipercayakan dengan berkat 2 putri yang saat ini duduk di SMA dan SMP. Demikian sekilas tentang saya. Nah, siang ini izinkan saya membagikan refleksi dan pemenungan singkat. Saya menengok kembali perjalanan tahun ini. Dari refleksi awal tahun, awal COVID kita sama-sama alami dan PSBB, sampai refleksi tantangan-tantangan yang ada. Ibarat hujan dan angin yang datang. Beberapa tahun terakhir juga bukan tahun yang mudah buat kami di usaha. Tempat saya bekerja tahun 2020 juga kalau ditengok kembali ternyata banyak kejutan yang terjadi. Kalau masih ingat di akhir tahun 31 Desember 2019 kita dengan antusias nyongsong tahun baru. Semangat nih tahun baru. Semoga ada harapan baru. Angkanya kembali lagi 2020 penuh harapan. Tapi ternyata hujan di penghujung tahun yang umumnya hujan katanya baik. Nggak diduga hujan deras turun durasi panjang. Kalau masih ingat ya, awal tahun alami banjir di Jakarta. Nah, tantangan awal tahun udah penuh tantangan. Nah, tahun lalu tahun baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai awal tahun nggak bisa operasional kantor, tentu Bapak dan Ibu juga alami. Kemudian kalau masih ingat, saya googling 2 Maret kita mulai terusik dan mulai was-was dengan resmi masuknya COVID ke Indonesia. 10 April kita mulai masuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Banyak operasional usaha nggak bisa berjalan. Dan kalau hitung-hitung hari ini udah 6 bulan lebih kita dalam periode ini. Dan kita dari yang awalnya nggak tahu apa itu COVID, kemudian lama-lama jadi khawatir. Lama-lama mungkin juga udah jadi biasa. Atau bahkan sekarang udah mulai cuek. Dari awalnya nggak ada bayangan apa yang terjadi nih ya, sampai tidak ada bayangan kapan ini selesai. Dari awalnya masih ada harapan, sekarang mungkin mulai mempertanyakan kemana perginya harapan. Di bulan-bulan periode COVID, di skala pekerjaan dan kantor tempat saya bekerja, langsung kita harus segera sesuaikan yang ada. Kita harus tinjau ulang semuanya. Tim kerja, keuangan, jadwal, kerjasama, bisnis ke depan. Masalah-masalah yang sebelumnya nggak pernah ada sekarang timbul. Dan kita juga tinjau kembali banyak hal dan banyak rencana yang nggak bisa jalan karena ada hujan, ada angin, ada mungkin udah mulai angin badai gitu. Jadi kita cek kemampuan kami kembali, baik keuangan, tenaga, energi, perbaiki apa yang rusak, rapat barisan di tim kantor untuk tangani masalah. Di skala keluarga bagaimana? Keluarga dan pribadi juga demikian. Harus bicara dengan pasangan dan anak-anak tentang situasi yang ada, bebenah seluruh biaya, tinjau lagi semua beban yang ada, dan bagaimana kita bisa bertahan ke depan. Nah, fokus berubah, situasi berubah, rencana berubah, dan energi dan harapan juga berubah. Bahkan perlahan-lahan mulai surut. Ternyata setelah 6 bulan perjalanan, langit masih mendung. Hujan masih terjadi, angin masih menerpa, dan saya nggak tahu sampai kapan. Yang sekarang saya tahu adalah, kalau awal saya nggak siap, sekarang saya harus bersiap untuk bisa lewati hujan, lewati angin. Tadinya kebasahan, tadinya masuk angin, tadinya nggak ada kesiapan. Tidak siap dengan perubahan, nggak siap dengan masalah yang ada dan timbul. Tadinya resah karena banyak rencana gagal karena hujan, angin kuat. Sekarang harus siap payung, siap jas hujan, harus siap obat-obatan dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah setelah mendung, hujan, angin datang, pelanginya di mana? Ada kata-kata bijak, saya ingat kita bisa ngelihat kualitas seseorang di dua segmen waktu.
Yang pertama adalah ketika seseorang sedang memiliki kekuatan dan sumber daya. Kita bisa lihat kualitasnya. Yang kedua adalah bisa lihat juga ketika seseorang ketika di masa sulit. Di skala perusahaan tempat saya bekerja, saya bersyukur saya udah cukup lama di tim manajemen dan saya tahu saya paham kelemahan dan dan potensi kami masing-masing. Dan pribadi lepas pribadi kenal gitu. Dan yang saya bersyukur adalah saya ada kesempatan untuk bisa lihat kualitas pribadi di masa sulit. Di mana kita di waktu-waktu kita harus bertahan, kita harus bersikap, kita harus ngambil keputusan, kita harus merespon hal-hal dan dari kerjasama yang ada yang nggak fair, gimana kita responnya. Bagaimana saat-saat energi nggak ada, saat-saat energi habis, ada yang datang ngisi. Itu pelangi buat saya. Dan saya ingat salah satu komisaris bulan lalu berkata kepada kita semua, orang yang kalah dan mati itu adalah orang yang tanpa harapan. Dan ternyata benar, COVID itu ternyata bukan hanya bunuh manusia, tapi yang lebih ngeri adalah COVID bunuh harapan gitu. Dan dia mengalihkan perhatian fokus kita dari punya optimisme, jadi kita harus bertahan. Fokus kita dialihkan menjadi harus egois, ngamanin diri sendiri, ngamanin keluarga sendiri, usaha sendiri, pekerjaan sendiri, dan lupakan yang di luar itu. Termasuk jangan-jangan relasi dengan Tuhan. Dan itu juga saya alami gitu loh. Dan mendengar semangat baru dari pernyataan itu pelangi buat saya. Nah, kami dapat bertemu dengan berapa bulan ini kita ketemu dengan relasi bisnis, teman-teman, ya, mereka cerita lagi perjuangan, kesusahan yang sama, tapi mereka cerita juga semangat bertahan, kemudian bahkan dengar beberapa sudah ada yang mulai baik situasinya. Itu juga pelangi buat saya dan kita semua. Dan bagaimana kita di kantor berproses jalani semua kesulitan yang ada, tapi kita di masa sulit itu tetap berjuang, usaha untuk bisa tetap benar dan tetap fair deh gitu loh. Bisa fair di masa susah. Itu pelangi yang menyemangati buat saya. Selesai di skala pekerjaan, gimana di skala keluarga? Awal-awal hujan angin datang merubah pola kehidupan kami di keluarga. Saya was-was. Di mana ya situasi di lingkaran paling dalam saya, di dalam kehidupan saya. Nah, saya awalnya juga bertahan. Udahlah, ini kan urusan kepala keluarga. Saya tanggung semua. Saya bisa tangani sendiri ya sebagai pemimpin di keluarga. Tapi di saat saya udah habis energi, saya sadar. Saya harus ajak pasangan, anak-anak supaya mereka juga paham apa yang terjadi. Paham akan perubahan yang di depan ada apa. Sampai skenario yang tidak kita bisa inginkan. Dan ternyata saya dapat pelangi di sana. Apa pelanginya? Keluarga dukung saya, mereka semangati saya ketika bekerja, dan itu pelangi yang warna-warni indah buat saya ketika di tengah hujan. Lagi angin kuat bertiup, itu penting buat saya. Kemudian bagaimana di skala komunitas? Awal-awal waktu awal COVID, saya otomatis fokus sudah habis, energi habis. Boro-boro mau rapat barisan komunitas, udah nggak ada energi Bapak Ibu. Tapi ternyata apresiasi buat teman-teman yang di komunitas tetap gerak bersama, pelayanan sebisanya, semampunya, dengan potensi yang ada Zoom pakai, ada apa bisa pakai, bisa kerjasama pakai online pakai, dan itu menyegarkan saya, nambah energi buat saya. Ada PD online Paduki, jadi bisa segarkan jiwa yang rindu atas sapaan Tuhan gitu. Dan terima kasih khususnya untuk tim PDP yang terus berjuang selenggarakan ini. Kemudian saya ingat waktu itu di CSSK Pak Hengki, Pak Aditris dan kawan-kawan buat 5 roti 2 ikan ya, digagas untuk Paduki dan alumni Sukses di Arti Katolik bisa saling bantu. Ya lagi capek kerjaan tapi sama-sama berkontribusi, diskusi, nambah energi juga. Dan kemarin Agustus lalu, Paduki dan CSSK juga adakan gathering. Bisa ketemu, sharing bersama, ada berkumpul lewat Zoom. Itu juga pelangi buat saya. Jadi, dan tambahan lagi di komunitas, apalagi hal-hal yang menarik adalah beberapa sekitar hampir 1,5 bulan yang lalu, salah satu mentor kontak, telepon, tanya, kabar saya gimana? Pekerjaan saya gimana? Keluarga saya gimana? Ada nggak yang bisa dibantu?
Ada nggak yang mau didoakan? Wow, saya bilang, itu pelangi buat saya bilang. Dan salah satu mungkin Bapak dan Ibu kenal yang namanya Pak Junaidili, pernah sharing juga di PD Online Paduki beberapa waktu yang lalu. Dalam satu kesempatan di diskusi Zoom, beliau berbagi dan sharing. Dan ini saya membekas di saya. Beliau bilang, semangat dong, jangan lemas, karena cash flow, dia bilang. Semua juga lagi problem cash flow, dia bilang. Masih banyak jalan. Kalau kalian sulit cash flow, masih ada aset kan? Dia bilang. Masih punya rumah, masih punya kendaraan, masih ada yang lain gitu. Saya dulu lebih susah bro, dia bilang. Lebih susah, duit habis, aset nggak ada, nebeng rumah mertua, pinjam duit. Bangun dong, semangat, tetap doa, tetap usaha, Tuhan akan tolong. Itu pelangi yang muncul di tengah-tengah angin dan hujan bagi saya. Saya ingat kalimat itu gitu loh. Dan ketika saya renungkan, refleksi, begitu banyak Tuhan ternyata jawab doa saya. Tuhan tolong saya. Begitu banyak pelangi yang Tuhan tampilkan di tengah-tengah kesusahan. Setelah hujan habis, hujan datang lagi, pelangi tampil lagi. Bisa lalui dan selesaikan masalah demi masalah, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai hari ini aja, menurut saya itu udah mukjizat. Tapi saya nggak sadar itu sebelumnya. Karena saya mulai, ketika saya mulai melihat, begitu banyak pelangi ada di sekitar saya, kapan? Ketika fokus saya kembali ke pelangi indah sejati, yaitu Tuhan sendiri. Ternyata dia datang, dia hampiri, dia penuhi, dia celikan, dia perbaharui semangat dan harapan saya. Ketika saya datang kembali, mengisi kembali kebersamaan dengan Tuhan. Tadinya fokus berubah. Tadi Pak Leo juga cerita, kalau fokus berubah, tentu itu yang merubah harapan. Jadi harapan saya terhadap Tuhan itulah pelangi indah sejati yang sesungguhnya. Panggilan aksi mungkin untuk kita bersama di siang hari ini. Yang pertama, kuatkan harapan dalam Dia yang tidak pernah mengecewakan. Terus berbagi, terus nyapa. Jangan-jangan ada orang yang kita sapa, itu bangkit semangatnya. Pak Jun ngomong begitu, kalimat itu saya rekam loh. Komisaris ngomong satu kalimat yang tadi saya sampaikan, itu membekas di saya. Dan tidak ada kabar baik dan benih baik yang ditabur itu sia-sia. Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Saya terima kasih untuk Tuhan dan untuk semua pelangi yang Tuhan buat untuk saya. Saya bisa lihat kuasanya kuatkan saya, dasar saya untuk berharap dan percaya bisa lalui dan lulus dari perjalanan tahun ini. Ini doa kita bersama yang kita mohonkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan mendengarkan perkataan firman Tuhan melalui hambanya Pak Leonardi. Silakan Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa Bro Tommy atas sharingnya. Saya kembali ke screen-nya. Ya, ini. Oke. Ya, Bapak Ibu, sekarang bagaimana cara Yesus datang menolong para murid? Apakah dia naik kapal? Atau Yesus naik pesawat? Atau Yesus berenang? Jawabannya seperti ini. Wow, Yesus berjalan di atas air ya, untuk datang menolong para muridnya. Kita lihat dia sungguh-sungguh, Yesus anak Allah yang menguasai alam, dia berjalan di atas air, mendapati para murid yang sedang terombang-ambing di kapal. Nah, tetapi soal Yesus berjalan di atas air, itu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang mengatakan, Yesus itu anak Allah. Pasti dia mampu lakukan mukjizat, berjalan di atas air, tak perlu dibantah lagi. Tapi sebagian mengatakan, wah, Yesus bukan berjalan di atas air, tapi di atas pantai. Dari jauh kelihatannya seolah-olah berjalan di atas air. Nah, saya mengajak bro and sis, sisi lain dari pertobatan itu bahwa kitab suci adalah kabar baik yang menyelamatkan. Maka jangan pernah menilai kitab suci dari akal budi. Kita akan kehilangan kabar baik itu. Maka marilah kita nilai kitab suci dari sisi iman. Di situ kita akan menemukan kabar baik yang menyelamatkan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kabar baik itu? Saat itu, air sedang menjadi momok persoalan bagi para murid yang ketakutan. Ya. Maka kalau Yesus berjalan di atas air, Yesus mau menyatakan bahwa aku berjalan dan berkuasa di atas persoalan kalian.
Maka mari serahkan persoalan kalian, aku sanggup menaklukkannya. Itu kabar baik. Nah, tetapi kita lihat, para murid ini gagal menerima kenyataan indah itu sebagai kabar baik yang menyelamatkan. Kenapa? Karena fokusnya pada persoalan. Sehingga yang dilihat itu, Yesusnya kecil seperti hantu. Wah, persoalannya besar. Mereka gagal fokus. Ya, jadi harusnya kan jangan katakan pada Tuhan bahwa kita punya persoalan yang besar, tapi katakanlah pada persoalan kita, saya punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah. Nah, kalau kita fokus pada persoalan, persoalan jadi besar. Tapi kalau fokus pada Tuhan, persoalan Tuhan kita besar, persoalan kita jadi kecil. Saya juga punya pengalaman seperti Bro Tommy. Bulan Maret yang lalu saya tenggelam ke dalam air pencobaan. Kenapa? Karena fokus pada persoalan. Saya pertengahan Maret itu karena sakit virus campak ya, habis pulang dari ngajar chef eksekutif di JW Marriott itu. Jadi kalau hanya campak aja di masa-masa tenang, bukan masa COVID-19 itu nggak masalah. Ini masalahnya kan bersama dengan corona. Karena efek campak itu saya jadi demamnya sampai 39 derajat, 38,5 sampai 39. Lalu batuk-batuk kering, ya, radang tenggorokan, batuk, bengkak-bengkak dan sebagainya. Wah, terus saya ke dokter berapa kali nggak sembuh juga. Terakhir saya ke THT karena saya juga punya alergi itu, prasinusitis namanya. Dokter mengatakan saya nggak berani kasih antibiotik sama obat terhadap buat bapak. Kayaknya bapak ini gejala COVID. Waktu itu kan belum ada rapid test. Jadi bayangkan, wah, saya fokus kepada masalah ini. Wah, bagaimana nih kalau saya sakit? Dan bayangkan kalau mendehem batuk begitu di masa COVID, ya, suara batuk orang dari masa COVID ini lebih serem daripada suara hantu. Jangankan tetangga, keluarga sendiri menjauhi. Waduh, jangan deket-deket papi. Papi pakai masker di rumah dan sebagainya. Bayangkan, wah sedih. Saya fokus kepada masalah kesehatan. Yang kedua, masalah income. Ya. Kita tahu kan COVID-19 ini selain membunuh kesehatan, juga membunuh income kita. Saya kebetulan profesinya seorang tour leader. Bawa ziarah ke Tanah Suci udah puluhan kali begitu. Tapi saya bukan pegawai tetap dari satu travel. Saya freelance. Sehingga saya nggak punya gaji tetap, hanya tipping dari peserta plus bonus dari grup yang saya bawa. Maka bayangkan sementara orang lain work from home, dia ada gaji tetap. Tapi saya nggak ada. 3 bulan, Maret, April, Mei begitu, makanin tabungan dan sebagainya. Wah, saya mulai tenggelam. Saya fokus kepada persoalan kok begini dan sebagainya. Sedih sekali, ya. Bayangkan 3 minggu saya bed rest dan juga keuangan babak belur dan sebagainya. Nah, tetapi akhirnya apa pertolongan Tuhan? Kata Bro Tommy, di mana pelangi kita? Kita lihat berikutnya. Maka Yesus sampaikan kata-kata tenanglah. Nah, ini aneh. Para murid yang sedang ketakutan, ya, itu bukan ditolong. Yesus tidak lakukan mukjizat dulu. Saya pikir kan lebih cepat Yesus lakukan mukjizat, betul nggak? Daripada disuruh tenang. Udah keburu tenggelam, disuruh tenang. Orang yang lagi ketakutan suruh tenang bisa nggak? Sulit. Kenapa dia nggak lakukan mukjizat? Lempar mereka aja ke pantai. Itu lebih cepat. Tapi ternyata tenang itu artinya berdiam diri, jangan panik. Betul. Ketika kita panik dan kasakusuk, kita tidak akan mengalami kehadiran Tuhan. Percuma Tuhan lakukan mukjizat karena nggak punya iman. Kan firman Tuhan mengatakan kan mukjizat dan iman itu kan iman dulu. Nggak pernah mukjizat itu menciptakan iman. Tetapi terkadang bagi iman kita yang sudah rapuh, kita perlu mukjizat untuk menguatkan iman. Tetapi iman tidak pernah ciptakan iman. Iman yang menciptakan mukjizat. Nah, maka ketika kita panik, kasakusuk ada mukjizat. Tenanglah. Lalu Yesus katakan, aku ini jangan takut. Ya, betul. Akhirnya saya sampai ke satu titik. Kira-kira April pertengahan. Saya mulai membayangkan, saya ini hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Setiap saat dalam khotbah dan pengajaran, saya memotivasi orang supaya kuat dan tenang. Kok saya ketakutan? Nah, saya mulai bayangkan, oh benar. Ketika saya mulai tenang, saya rasakan kehadiran Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Tolong saya yang sedang tenggelam ini, supaya bangkit kembali. Betul. Kira-kira akhir April, saya
dapat WhatsApp dari seorang teman, seorang ibu. Pak Leonardi masih melukis gak? Waduh, saya kaget. Memang saya juga pelukis, tadi saya cerita pada Bro Tommy, bahwa saya pelukis rohani, udah 5 tahun tapi saya nggak melukis. Studio lukis saya tuh udah jadi gudang, cat-cat udah kering. Karena 5 tahun itu setiap bulan saya berangkat bawa tur ke Holy Land, ke Israel. Saya udah lupa. Wah, ternyata saya kaget dengan suara Tuhan. Ya, seorang melukis artinya apa? Tuhan inginkan saya kembali ke profesi lama, yaitu melukis. Jadi ibu ini cerita begini, saya punya pengalaman spiritual 7 tahun yang lalu. Dia waktu itu dia ke Holy Land sama saya, itu dia sedang doa di kamar hotel di Holy Land. Itu tiba-tiba dia mengalami penampakan Yesus. Datang dengan segala sinar kemuliaannya itu seperti pengalaman Suster Faustina. Dan ada ayatnya. Jangan takut akan hari esok, ini aku beserta. Nah waktu itu sama sekali saya nggak tergugah. Cuman kemarin sejak COVID-19 masuk ini, itu jadi hidup lagi pengalaman itu Pak. Tolong Pak Leonardi bikin lukisan ini ya. Saya lagi berdoa, Yesus datang dan adanya. Wah luar biasa. 1 bulan saya bikin. Susahnya bukan main. Karena harus gambar mukanya harus mirip ya orang itu. Dan ada Yesus dan ada ayatnya. 1 bulan saya lukis itu modal pertama, tetapi semangat saya terpompa. Betul. Ketika saya tenang, ketika saya berdiam diri, Tuhan datang menjawab pertolongan itu. Nah akhirnya belum lukisan pertama selesai, udah ada yang pesan sampai sekarang. Dan luar biasa, 3 grup yang batal saya bawa, Maret, April, Mei itu ya, segala tipping dan bonus saya jumlahin. Itu kurang lebih sama dengan beberapa belasan lukisan yang orang pesan sekarang ini. Luar biasa. Makanya kita fokus kepada Tuhan. Jangan kepada problem. Ya. Amin. Nah, kita lihat berikutnya. Nah ini Petrus. Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Coba Bapak, Ibu, Bro dan Sis perhatikan. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Sebelum dia melangkahkan kaki berjalan di atas air, coba perhatikan. Pandangan mata Petrus ini ke arah Yesus. Ketika 2 pasang mata ini kontak, ada kekuatan strom dari Tuhan. Yang membuat Petrus itu mantap. Itu seperti HP kita. Kalau di charge itu kan, waduh, stromnya kuat sekali. Petrus mampu berjalan di atas air. Tapi kemudian kita lihat, ketika Petrus tergoda oleh sekeliling itu, waduh, ini ombaknya besar sekali. Nanti kalau saya jatuh tenggelam bagaimana ya? Saya punya bayi kecil di rumah dan sebagainya. Sejenak Petrus mengalihkan pandangannya dari Tuhan ke air. Maka yang terjadi dia tenggelam. Nah, ini prinsip iman. Seperti pengalaman saya tadi. Fokus kepada Tuhan, persoalan kita jadi kecil. Kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau fokus kepada persoalan kita jadi besar. Yesus jadi kecil. Nah, maka akhirnya sebagaimana Petrus ya, Tuhan katakan jangan takut kepada badai, tapi perhatikanlah, arahkan matamu kepada aku. Maka kita lihat Petrus minta tolong, Tuhan tolong saya. Ini tidak akan minta tolong kita. Tuhan tolong saya. Ya, akhirnya betul, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Akhirnya betul, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Kita lihat bersama Yesus badai pasti berlalu. Bro and sis, kita nggak tahu hari esok. Dan kita nggak tahu bagaimana situasi besok dengan COVID-19 ini. Apalagi hari Senin kan akan diadakan PSBB ketat oleh Anies Baswedan. Tapi kita percaya, Tuhan selalu beserta kita. Seperti janjinya bahwa setelah hujan, pasti ada pelangi. Maka kita percaya, janji Tuhan juga berlaku buat kita. Bahwa mungkin sekarang ada badai. Sekarang masih ada persoalan. Sementara vaksin belum jadi, belum bisa diproduksi secara massal untuk imunisasi kita, ya. Marilah kita percaya bahwa Tuhan beserta kita, bahwa nanti akhirnya bersama Yesus badai pasti berlalu. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini, lewat teknologi canggih, yaitu virtual, online ini, kami bisa berjumpa satu dengan yang lain secara batin dan secara pandang. Tetapi dengan iman yang bersama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan boleh mendengarkan sabda Tuhan dan sharing dari Bro Tommy yang luar biasa, yang intinya mengatakan bahwa setelah hujan dan badai, pasti ada pelangi. Kami percaya
seperti hukum alam itu setelah hujan pasti ada pelangi. Sekarang mungkin kami sedang mengalami badai hujan dari kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, saatnya nanti badai akan berlalu dan kami akan melihat pelangi kasih Tuhan yang indah. Tuhan, kami berdoa bagi Perduki, seluruh chapter yang ada gabungan tiap Sabtu ini. Engkau berkati supaya lewat persekutuan online ini banyak jiwa yang dapat dimenangkan dan bertambah-tambah jumlah umat yang datang. Berkati para host, para panitia, para tim, supaya lewat program yang mereka susun, nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada host. Oke. Terima kasih buat Pak Leonardi dan Bro Tommy atas firman dan sharingnya yang begitu menguatkan setiap kami. Kini tiba saatnya kita mau doa syafaat. Buat Bro and Sis yang ingin berdoa, dipersilahkan. Bapak, kami mau berdoa buat kami Bapak, para profesional dan usahawan yang telah mengikuti PD online sore hari ini. Kami percaya Engkau ada buat setiap kami Bapak, dan Engkau akan tetap ada buat kami. Mungkin ada beberapa dari kami yang mengalami ketakutan, kekhawatiran akan masalah kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu menguatkan kami Bapak. Bapak, biarlah kami boleh terus berpegang hanya kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bro Tommy Lim yang sudah Kau pakai sebagai sarana-Mu sore hari ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan buat kami. Lewat sharingnya kami dikuatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun saat ini badai dan kesulitan, tapi akhirnya nanti kami mengalami kasih-Mu. Terus Tuhan berkati Bro Tommy dengan keluarga dan pekerjaannya, supaya di masa-masa COVID-19 ini dia dapat dimenangkan pergumulannya, dan mungkin badai-badai yang masih sisa-sisa ada ini Engkau yang hilangkan, Engkau singkirkan, ganti pelangi-pelangi yang indah dalam kehidupan keluarga maupun bisnis. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat Indonesia, Jakarta khususnya Bapak. Engkau melihat bagaimana keadaan di Jakarta, bagaimana pasien-pasien COVID yang bertambah. Bapa, saat ini kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh Engkau sebagai sumber penyembuh dan pemulih seluruh kehidupan kami. Biarlah Kau boleh hadir Bapa di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Indonesia dan di dunia ini. Kami hanya butuh kekuatan-Mu. Kami hanya percaya Bapa, Kau memberikan suatu janji kemenangan bagi kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh melewati badai COVID ini Bapa, dan kami boleh terus berjalan hanya menuju kepada jalan-Mu Bapa. Dan pada akhirnya kami semua semakin melihat nama-Mu yang besar, memenangkan banyak jiwa, memenangkan situasi, memenangkan COVID ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, setiap pencobaan adalah waktu yang terbaik untuk mempercayai Allah. Beri kami hati Tuhan yang untuk semakin mempercayai Engkau, semakin merapatkan barisan kami, hati kami, pengharapan kami kepada Engkau. Kami percaya lewat semua tantangan yang ada, itu menambah pengharapan kami kepada Engkau. COVID boleh membunuh manusia, tapi ia tidak boleh membunuh harapan kami kepada Engkau. Segala pengharapan kami harus tetap hidup di dalam Engkau. Kuatkan kami, celikkan kami, baharui hati kami. Dan lewat persekutuan kami, lewat PD online, lewat pertemuan-pertemuan yang memuliakan nama-Mu, biarkan kami setiap kali kami dapat diperbaharui di dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi,
kami semua memang merasa berat menghadapi COVID, menghadapi virus corona ini. Tapi Tuhan, karena ada Engkau, ada Kristus, ada kasih, ada karunia, maka yang berat itu menjadi berkat bagi kami, Tuhan. Berkat rekonsiliasi keluarga, berkat bagi ilmu pengetahuan bertambah, dan berkat-berkat yang lain, Tuhan. Biarlah ini pencobaan, ujian, namun menjadi berkat bagi kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami terus bersyukur Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami para pengusaha dan profesional boleh mengalami setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Sertai kami semua ya Bapa, dan berikan kami kekuatan-Mu. Berikan kami hikmat di dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Apapun pencobaan yang Engkau izinkan Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau senantiasa menopang setiap pekerjaan kami. Dan semuanya menjadikan kami kuat adanya. Dan kami juga boleh berserah kepada Engkau, karena Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya dengan setiap janji-janji-Mu, ya dan amin kepada kami. Bapa, berkati setiap usaha, pekerjaan dan keluarga kami, terlebih juga kesehatan kami. Semua ini kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Bapak doa dan permohonan kami haturkan kepadamu dan kami percaya Bapak Engkau akan mengabulkan setiap doa dan harapan kami. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan persembahan. Sebelum kita iringi lagu persembahan kita sore hari ini, Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih, membalasmu. Hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup membalas kasih, membalasmu. Hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah aku. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati.
Kita lanjutkan dengan pengumuman. Shalom, selamat sore semua bro and sis, para usahawan dan profesional. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Leonardi dan Bro Tommy untuk pengajaran dan sharing firman-Nya sore hari ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh petugas PD pada hari ini, tim pujian, tim doa, dan semua yang bertugas pada sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Brosis yang sudah bergabung untuk memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ada PD gabungan seluruh chapter Perduki kembali pada hari Sabtu 19 September jam 3 sore dengan tema Walk with God in Crisis yang akan dibawakan oleh Bapak Hari Karnadi. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih. Thank you, Mei. Kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Bapak, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami masih boleh bersyukur, kami masih boleh memuji, menyembah, menikmati hadirat-Mu, serta mendengarkan firman dan sharing yang begitu menguatkan setiap kami, Bapak. Terima kasih juga Engkau telah menghadirkan anak-Mu yang terkasih, Pak Leo dan Bro Tommy, sore hari ini. Kami percayakan mereka hanya ke dalam tangan-Mu, Bapak. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka. Usahanya, pekerjaannya, keluarganya, serta pelayanannya, Bapak. Kau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu agar mereka bisa semakin memperluas kerajaan-Mu. Biarlah firman dan sharing yang ditabur hari ini tidak terbuang sia-sia, Bapak. Tapi kami boleh mempraktekannya di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau mengakhiri persekutuan doa online kami sore hari ini, Bapak, kami percaya Engkau juga tetap ada bersama-sama dengan kami, tetap menguatkan kami, tetap memberkati setiap kami, Bapak. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang begitu luar biasa memberkati dan melindungi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akhiri persekutuan doa online kami sore hari ini. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa kita sore hari ini. Allah sanggup menghadapi segala sesuatu, memberkati setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita mau sama-sama memuji Tuhan, karena Allah sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Terima kasih brother and sister. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Christine, apa kabar Bu Christine?